Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Pagaran. Saya Rosina Silaban, Melva Binjori, dan saya Damayanti Sibolon akan melaksanakan praktek coaching dalam 3 sesi, yaitu prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Nah baik, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah sebelum kita memasuki nanti sesi coaching, kita lakukan dulu pra-observasinya. Dan ini sudah saya buatkan rubrik penilaian untuk percakapan coaching. Silakan dibaca dulu Bu. Oke Bu. Oke. Ada yang mau Ibu tanyakan, boleh Bu? Oh iya Bu, apa maksudnya ini Bu? Yang mana maksudnya ini? Apa kompetensi coaching di sini saya lihat Bu? Yang mana maksudnya kira-kira di sini Bu? Oke, yang di bagian ini ya Bu. Iya, kompetensi coaching yang ini ya Bu. Ya, jadi nanti untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan di sesi observasi nanti, saya akan melihat 3 kompetensi coaching yang akan Ibu tampilkan melalui percakapan yang dilihat dari alur tirtanya. Kompetensinya yang pertama yaitu presence, kompetensinya yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu nanti yang akan menjadi penilaian di sesi coaching yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Bu? Masih ada yang mau Ibu tanya lagi? Oh iya. Sepertinya sudah Bu. Oke, baik. Kalau sudah pas, kita akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan pra-observasi ya Bu. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, jadi mohon Ibu jawab dengan jelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu ingin nanti di sesi coaching saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Iya Bu, makasih Bu. Yang saya inginkan Bu, Ibu membantu saya khususnya mengembangkan kompetensi di dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena kebetulan selama ini saya masih belum mampu untuk melakukan kompetensi ini Bu. Masih sering saya melakukan pertanyaan tertutup Bu. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya untuk 2 kompetensi yang lainnya yaitu presence dan mendengarkan aktif udah Ibu miliki ya Bu. Artinya di sini yang paling Ibu ingin tonjolkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Sesuai dengan alur tirta Bu, saya pengen sekali Ibu mengamati saya khususnya di dalam menggali rencana aksi dari si coach saya Bu. Karena ini kan sangat menentukan langkah bagaimana dia nanti mampu mengatasi masalahnya sampai akhirnya dia mampu mencapai tujuannya Bu. Iya, baik. Jadi nanti akan saya amati secara lebih lagi di bagian rencana aksi ya Bu. Iya. Oke, lalu selanjutnya untuk bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Artinya dalam hal ini berarti dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan Ibu yang itu? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, kebetulan di saat saya melakukan proses coaching itu masih sering tanpa saya sadari sering terlontar pertanyaan-pertanyaan tertutup yang harusnya ini kan tidak boleh dilakukan. Seharusnya saya mampu harusnya melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi itu masih saya rasakan, itu saya pahami dengan diri saya bahwa saya memang masih sangat ingin sekali itu dikembangkan Ibu. Ya, jadi memang untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus sebagai seorang coach kita dituntut harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga nanti apa yang disampaikan si coach mampu menentukan langkah-langkah pertanyaan selanjutnya. Jadi memang kita harus menghindari yang namanya pertanyaan penutup nanti ya Bu, di bagian sesi coaching. Nah, lalu apa harapan Ibu untuk observasi yang akan kita lakukan saat ini?
Oke, terima kasih Bu. Harapan saya Bu, setelah nanti ada observasi ini, mintanya kompetensi saya khususnya di dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya rindu sekali tuh mintanya semakin meningkat Ibu, supaya nanti dengan kemampuan yang saya miliki ini, saya yakin saya bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan masalahnya, dan bukan hanya sebatas menyelesaikan, tapi dia mampu mencapai tujuan, khususnya mungkin nanti tujuan pembelajaran yang akan ingin dia capai di dalam kelas nanti Bu. Selain itu juga saya pengen sekali mintanya saya mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach Bu, terutama di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di dalam pembelajaran di kelas Bu. Inilah keinginan saya, buat harapan saya Bu. Ya, jadi itu tadi harapan-harapan Ibu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, mulai dari pertanyaan yang pertama tadi tentang Ibu ingin kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan. Tadi kalau boleh saya rangkum, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu Ibu juga ingin nanti saya lebih mengamati Ibu khususnya di bagian di alur menggali rencana aksi daripada si coach. Lalu nanti tadi juga dari hasil penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri bahwa kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu merasa masih kurang di situ, karena tadi ada indikatornya bahwa Ibu menilai masih kurang karena Ibu masih sering mengajukan pertanyaan tertutup saat coaching ya Bu. Lalu tadi ada harapan-harapan yang Ibu sampaikan, mulai Ibu ingin kompetensi Ibu itu semakin meningkat hingga Ibu ingin bahwa Ibu nantinya bisa menjadi seorang coach yang baik, yang handal, yang mampu sesuai tugas coaching itu, tujuan daripada coaching mampu memberdayakan dan memaksimalkan kompetensi atau potensi si coach khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi nanti khusus untuk sesi coaching Ibu bisa susun nanti pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi Bu, supaya nanti nampak hasilnya di bagian rencana aksi sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh si coach. Ibu bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan berulang hingga nanti nampak identifikasi masalahnya, hingga Ibu bisa menggali atau menanyakan lagi apa yang menjadi rencana atau cara daripada si coach menyelesaikan masalahnya. Nah, demikian dulu ya Bu untuk sesi praobservasi kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Saya yakin nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan baik bersama coach Ibu. Ingat selalu tadi kata kuncinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, hindari pertanyaan tertutup. Semoga nanti berhasil sesi coachingnya dan Ibu menjadi coach yang handal yang mampu membantu coach Ibu menyelesaikan masalahnya. Oke Ibu? Ya Bu, siap Bu. Oke, selamat melakukan coachingnya Bu. Oke, terima kasih Bu atas dukungannya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Iya Bu. Selamat siang Ibu Pinjori. Selamat siang Bu Lagan. Apa kabar? Puji Tuhan baik Bu. Baiklah. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam, apa kira-kira menjadi tujuan pertemuan kita hari ini? Terima kasih Bu pertanyaannya. Tujuan kita dalam coaching ini adalah saya ingin menyampaikan permasalahan saya, dan saya juga nanti sangat menginginkan bagaimana cara mengatasi solusi untuk masalah saya ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi masalah Ibu saat ini? Yang menjadi permasalahan saya adalah, saya kan sebagai wali kelas di kelas 10 dan dalam 1 bulan terakhir ini Bu, ada seorang siswa saya, dia sering absen, dan terkadang dalam 1 minggu itu Bu, dia 3 kali dalam seminggu, pernah juga bahkan 4 kali Bu dalam 1 minggu. Itu menjadi permasalahan saya saat ini Bu. Usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui alasan ketidakhadiran anak tersebut? Usaha yang saya lakukan adalah saya memanggil si anak ini ke kantor saya, dan saya menanyakan
alasan dia, kenapa dia akhir-akhir ini sering absen, tidak datang ke sekolah. Dan setelah saya menanyakan itu Bu, dia tidak memberikan penjelasan yang tepat, dia dan memberikan jawaban seperti itu. Oh, iya, ya. Selain itu, langkah apa kira-kira yang bisa Ibu ambil untuk menyikapi hal tersebut? Langkah lain yang saya lakukan adalah saya membuat surat panggilan ya Bu kepada orang tuanya supaya kami bisa berdiskusi apa sebenarnya alasan si anak ini sering tidak hadir ke sekolah. Seperti itu. Dari informasi tersebut, apa rencana yang dapat Ibu lakukan? Rencananya adalah setelah kami berdiskusi ya Bu dengan orang tua si anak ini, setelah saya mengetahui permasalahannya, pada saat itu permasalahannya adalah kenapa si anak ini sering terlambat ke sekolah. Itu ternyata kedua orang tuanya itu pekerjaannya berjualan pagi di pasar, gitu ya Bu. Jadi orang tuanya ini harus berangkat jam 3 pagi dari rumah, dan kebetulan si anak ini anak tunggal, jadi dia tidak ada temannya di rumah, jadi dia kurang mandiri ya Bu ya. Jadi untuk bisa cepat bangun dia harus dibangunkan setiap hari. Nah, rencananya adalah kami sudah berdiskusi dengan orang tua si anak ini bahwa saya meminta langsung kepada orang tuanya ya Bu ya, supaya tetap ikut memantau kegiatan si anak ini. Misalnya kalau pagi-pagi, pada saat orang tuanya sedang di pasar berjualan, mereka bisa mencari solusi misalnya dengan menelponnya. Misalnya kalau biasanya dia bangun jam 5, saya suruh orang tuanya menelpon dia pada jam 5. Ada nggak rencana lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana lain yang akan saya lakukan adalah saya akan menelpon si anak ini. Selain orang tuanya menelpon dia, saya juga akan berusaha menelpon dia pagi-pagi ya Bu. Saya akan berusaha melakukan ini supaya bagaimana si anak ini tidak terlambat datang ke sekolah. Ya. Kapan Ibu akan memulai melakukan rencana ini? Saya melakukan rencana ini dengan secepat mungkin Bu. Cepat mungkin ya. Siapa yang terlibat agar rencana Ibu tadi dapat berhasil? Ya, supaya rencana saya ini berhasil, tentunya yang terlibat adalah orang tua si anak ini Bu ya. Di sini bukan hanya guru saja, tetapi orang tua juga harus terlibat aktif bagaimana supaya si anak ini tidak terlambat datang ke sekolah, supaya setiap hari seperti sebelum-sebelumnya dia dapat datang ke sekolah, dan saya juga tetap memantau dia di sekolah seperti itu. Apa yang menjadi komitmen Ibu untuk mencapai tujuan yang tadi? Komitmen saya adalah saya akan berusaha menjadi sebagai orang tua si anak ini di sekolah ini, bagaimana orang tuanya kepada dia, saya juga akan menganggap dia sebagai anak kandung saya sendiri Bu. Seperti itu. Itulah komitmen saya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Baik, Bu. Dari awal perbincangan kita ini tadi, saya menemukan solusi ya Bu ya, bagaimana mengatasi permasalahan saya. Ternyata untuk memecahkan suatu masalah tentang seorang anak itu perlu melibatkan orang tua juga. Nah, jadi saya juga mengambil kesimpulan bahwa ketika orang tuanya mengawasi anaknya dari rumah, saya juga akan mengawasi dari sini. Dan saya dengan orang tua si anak ini perlu berdiskusi, berkolaborasi demi kebaikan si anak ini. Seperti itu. Setelah segala apa yang sudah kita bicarakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sangat lega sekali Bu ya. Pikiran saya plong. Akhirnya setelah kita melakukan coaching ini Bu ya,
akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke. Sudah sangat baik. Ibu pun sudah merasa lega, Ibu sudah senang. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, masalah yang saat ini sedang Ibu hadapi, kiranya secepatnya bisa diatasi ya Bu ya. Amin. Semangat. Semangat, Bu. Oke. Demikian sesi coaching kita hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita masih berjumpa di sesi coaching yang berikut ya Bu. Ya, Bu. Baik Bu, bagaimana tadi sesi coaching yang udah Ibu lakukan? Menurut saya baik Bu. Oh, udah baik. Nah, jadi untuk sekarang ini kita akan memasuki kegiatan pasca supervisi. Nah, tadi juga saya sudah mengamati sesi coaching yang udah Ibu lakukan bersama coach Ibu. Nah, ini untuk pasca supervisi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan juga kepada Ibu berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Ya Bu. Sudah bisa kita mulai Bu? Ya silahkan. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang Ibu tampilkan dalam coaching? Menurut saya Bu, performa saya di saat tadi melakukan coaching bersama coach saya itu sudah lebih baik Bu. Iya, sudah lebih baik ya Bu. Iya Bu. Nah, lalu apa yang membuat Ibu menilai bahwa tadi itu sudah lebih baik Bu? Iya Bu, karena sebelum-sebelumnya di saat saya melakukan coaching bersama coach, biasanya saya sering sekali tuh Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Padahal kan harusnya seorang coach itu kan harusnya tidak boleh. Yang dituntut seharusnya harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seharusnya ya kan Bu. Tetapi tadi puji Tuhan tadi saya sudah lebih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Baik, jadi menurut Ibu sudah lebih baik karena berarti Ibu sudah terhindar dari pertanyaan tertutup ya Bu? Iya, iya Bu. Ibu udah lebih mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Nah, lalu itu tadi berdasarkan penilaian Ibu. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oke, silakan Ibu. Iya, jadi dari hasil supervisi yang saya lakukan terhadap percakapan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan bersama coach Ibu, ini udah ada saya catatkan hasilnya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu Silaban sudah memang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, khususnya dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, lalu saya juga mengamati bahwa selama proses coaching, percakapan-percakapan yang Ibu bangun itu sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah mampu merespon, membuat respon atas jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh si coach, sehingga pertanyaan-pertanyaan Ibu semakin mengerucut kepada akar daripada permasalahannya. Nah, lalu Ibu juga sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang merujuk hingga si coach mampu menemukan atau menyampaikan sendiri solusi atas permasalahannya. Sehingga tadi saya dapati selama proses coaching ada beberapa bagian tadi coach mampu menyebutkan apa rencana yang mau dia buat, dan Ibu juga sudah tadi menanyakan apa komitmen yang akan dia lakukan untuk menjadikan semua rencana-rencananya tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu dia tadi hasil pengamatan yang saya tuliskan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, setelah mendengarkan yang tadi saya baca tentang pengamatan saya, bagaimana sekarang pendapat Ibu setelah mendengar hal tadi? Saya merasa senang Bu, karena ternyata saya sudah lebih baik melakukan proses coaching bersama coach saya Bu. Iya, jadi benar ya Bu, memang kalau saya perhatikan, kalau tadi Ibu sebelumnya sudah di bagian pra-observasi, di bagian pra-nya tadi, pra-supervisi, Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Memang tadi saya sudah memperhatikan khususnya di bagian rencana aksi, Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk hingga muncul rencana-rencana aksi daripada si coach. Ya, jadi apa yang Ibu lihat
sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Nah, namun dari hal-hal baik yang tadi sudah saya sebutkan, yang udah disebutkan juga, saya perlu menambahi beberapa hal ya Bu. Di sini saya masih melihat ada hal-hal lain yang perlu Ibu kembangkan. Jadi bukan tidak baik ya Bu, sudah baik. Namun alangkah lebih baiknya untuk Ibu tingkatkan lagi. Nah, ini di sini saya tuliskan bahwa tadi ketika Ibu melakukan alur tirta seperti kita ketahui bersama, mulai dari menetapkan tujuan, lalu identifikasi masalah, lalu rencana aksi hingga tanggung jawab. Kalau yang merujuk ke standar yang sebelumnya sudah kita catatkan, kita buatkan berdasarkan rubrik itu sebenarnya sudah bagus ya Bu. Jadi yang mau saya tambahkan di sini, hal-hal yang bisa Ibu kembangkan adalah tentang menggali. Menggalinya, jadi sebelum kita menggali di bagian rencana aksi, supaya rencananya itu lebih tepat lagi, Ibu bisa mulai dengan menggali dulu identifikasi masalahnya. Jadi Ibu pastikan dulu bahwa yang menjadi masalah si koci itu sebenarnya apa. Mungkin bisa jadi waktu pertama dia menyebutkan apa permasalahannya, ternyata makin kita gali ada ternyata faktor lain yang tidak disebutkan sebelumnya. Namun faktor lain ini ternyata memang memberi peran yang sangat besar untuk penyelesaian masalahnya. Jadi di awal sebelum menyebutkan supaya rencana aksinya itu lebih tepat, Ibu perlu lagi mengembangkan yang namanya identifikasi masalah. Kalau dengan 2 pertanyaan masih belum tergali apa yang menjadi masalahnya, Ibu bisa tanyakan lagi. Ibu bisa nambahkan pertanyaan hingga masalahnya itu semakin mengkerucut dan bisa kita simpulkan, oh ini yang menjadi masalah. Setelah itu baru kita gali lagi apa rencana-rencana yang mungkin tepat menurut si koci bisa dia lakukan. Ya, bagaimana pendapat Ibu? Saya sependapat dengan Ibu, Bu, karena kebetulan kan itu merupakan hal yang sangat penting dan mungkin saya pun masih kurang sebenarnya di situ, Bu. Jadi saya pengen sekali terus meningkatkan bagaimana nanti saya mau menggali rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan bersama coach saya. Ya, jadi untuk hal-hal yang tadi tentang meningkatkan identifikasinya tadi, meningkatkan pengajuan pertanyaannya waktu identifikasi, bagaimana rencana Ibu untuk menindaklanjuti tadi? Menindaklanjuti yang ingin Mengembangkan kompetensi tadi. yang ingin saya kembangkan yang tadi ya Bu ya. Iya. Saya nanti akan belajar dengan rekan sejawat saya khususnya yang sudah mungkin boleh saya katakan lebih kompeten daripada saya. Jadi nanti saya belajar dengan mereka bagaimana nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dapat saya capai. Kemudian selanjutnya nanti saya juga akan belajar banyak hal dari referensi-referensi yang ada sehingga kompetensi coaching yang sesungguhnya itu nanti dapat saya miliki, Bu. Oke, baik. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini, apa sudah ada yang terbayang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan performa khususnya di bagian yang tadi untuk meningkatkan rencana aksi? Apa sudah ada kira-kira bayangan Ibu? Apa yang mau Ibu lakukan? Saya akan segera langsung belajar menemui orang-orang yang saya mungkin tahu bahwa dia lebih kompeten dalam hal ini, Bu. Jadi itu yang tindakan yang langsung nyata mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, supaya nanti segera sesudah itu saya mampu melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, jadi dari hasil pengamatan saya tadi mulai dari pra-supervisi hingga supervisi hingga pasca supervisi yang sedang kita lakukan saat ini, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kompetensi coaching Ibu sudah baik. Ibu sudah mampu menunjukkan kompetensi, ketiga kompetensi mulai dari presence, mendengarkan aktif hingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Namun ada hal yang perlu Ibu ingat bahwa untuk semakin handal menjadi coach yang handal, Ibu harus terus berlatih. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, Ibu bisa berlatih dengan orang-orang yang menurut Ibu atau yang Ibu anggap itu sudah mampu. Jadi dari pengalaman yang dilakukan oleh teman ataupun tempat Ibu belajar nanti, Ibu bisa menggali kembali atau memantapkan kembali kompetensi Ibu, ya Bu? Ya, Bu. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan kita tadi yang sudah banyak itu, apalagi di bagian pasca supervisi saat ini,
saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapatkan atau Ibu bisa menyampaikan apa kesimpulan dari kegiatan pasca supervisi kita kali ini. Oke, terima kasih Bu. Yang bisa saya simpulkan Bu, ternyata seorang coaching itu harus memiliki ketiga kompetensi coaching itu ya Bu ya. Seorang coach harus mampu menjadi pendengar yang baik, dan juga harus bisa hadir sepenuhnya untuk coachingnya. Kemudian juga seorang coach juga harus mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga nanti dengan kompetensi yang dimiliki si coach itu bisa terbantu mengatasi masalahnya Bu. Dan seorang coach juga harus mampu menjalankan alur tirta di dalam melakukan proses coaching. Dan juga seorang coaching juga tidak bisa berpuas diri dengan apa yang sudah dia miliki, tetapi seorang coach harus terus menggali kemampuannya, terus meningkatkan kemampuannya, supaya nanti di dalam dia melakukan coaching ke berikutnya dia semakin mantap melakukannya. Demikian Ibu. Oke, baik. Jadi benar apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi yang menjadi inti dari coaching itu adalah 3 kompetensi, mulai dari presence, mendengarkan aktif, hingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, 3 kompetensi itu nanti kita tuangkan ke dalam percakapan yang dibuat melalui alur tirta. Jadi agar semua proses coachingnya berjalan dengan baik, yang memegang peranan paling penting itu adalah seorang coach ya Bu, harus mampu menggali, terus menggali dan menggali sampai ketemu yang menjadi akar daripada permasalahannya. Jadi itu aja untuk pasca observasi hari ini Bu. Selamat bahwa Ibu sudah mampu meningkatkan kompetensi Ibu. Semoga nanti kegiatan Ibu selanjutnya Ibu mampu berlatih dan Ibu bisa menjadi seorang coach yang andal. Demikian ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih kembali Bu.